Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum mati. Ah, siap, Bang. Gitu. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa kelihatannya kali ini, meskipun Anda banyak sekali membaca berita di berbagai media, ada perlu hal yang kita bacain juga buat Anda di baliknya, insight-nya, dan kemudian konteksnya apa. Ya, kita kan ngomongin tetap ini yang jadi sensasi sekarang itu, yakni soal Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer atau Noel yang di OTT, Operasi Tangkap Tangan oleh KPK. Dan seperti biasa kami temani bersama kami, saya Herssu Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Iya, ini kami tapping sebelum diumumkan soal Hmm. status Noel ya. Tapi Hmm. kalau kita melihat situasi saat ini, begitu juga pendapat dari mantan pimpinan KPK, para penyidik yang tadinya di KPK mereka mengatakan, misalnya Yudi Purnomo mengatakan bahwa sekitar 90% itu pasti akan menjadi tersangka Hmm. Hmm. begitu. Hmm. Ya, Hmm. Hmm. kita ini tapping sebelum diumumkan itu, tapi Ya, kita sudah mengulik. Bagaimana sepak terjang dari Noel ini mendapatkan ya, ya, hartanya dan berapa banyak dia ya, mendapatkan ya, harta? ya. Ini jadi pertanyaan, memang jadi pertanyaan yang mengganggu benak saya gitu ya, karena Mm-mm. kan ada juga pejabat di pemerintahan yang itu sebenarnya kita kenal namanya Nani Esti yang dia ngitung-ngitung katanya kalau dengan 9 bulan dari kendaraan itu dia bisa sebulan itu dia bisa beli 3 mobil dan moge lah gitu kira-kira gitu ya, karena banyak banget sampai sekarang saya juga jadi pertanyaan-tanya dari 22 kendaraan yang terdiri dari 15 mobil dan 7 motor gede dan Vespa dan sebagainya, kelihatannya dia penggemar Vespa itu. Saya tadinya apakah ini miliknya Noel pribadi atau milik 14 orang. Tadinya sebut 10 orang ya yang ditangkap ya Mbak ya. Kemudian Mhm. akhirnya 14 orang. Kalau dari 14 orang ya nggak terlalu fantastis. Tapi kalau itu punya Noel sendiri, itu sangat fantastis. Walaupun random ya mobilnya, mulai dari yang mobil minivan biasa, yang kelas bawah seperti Stargazer, ada Expander, tapi juga sampai mobil mewah-mewah, mobil mobil bahkan ada mobil sport, Nissan GT-R, ada BMW nih, ada Palisade ini Hyundai yang premium kan, yang harganya di atas 1 miliar, terus ada motornya Ducati lagi ini, pakai pembalap-pembalap gitu, ada Vespa juga gitu. Padahal kalau lihat perjalanan hidupnya tahun 2016 dia masih menjadi driver ojol. Sorry, bukan kita bukan menghina driver ojol, Iya. tapi kita menjelaskan bahwa lompatan seorang driver ojol dari tahun 2016 Mhm. ke 2025 hanya 9 tahun, kemudian dia berderet sampai punya mobil segitu banyak dan kendaraan segitu banyak, kan ini fantastis banget gitu. Belum lagi kalau Iya. lihat laporan harta kekayaan yang lain, nggak mungkin gitu loh, karena sebagai wakil menteri tenaga kerja gajinya kecil. Dia pernah jadi komisaris di anak perusahaan pupuk PK Eltra. Ya, kita bisa ngukur juga. Dan sekarang kemudian dia menjadi wakil menteri tenaga kerja kecil, gajinya dia naik kelas memang jadi komisaris di PT Pupuk Indonesia. Jadi memang gede bayar, tapi juga tetap nggak bisa untuk beli kendaraan sebanyak itu kan gitu Pak Agi ya. Iya, jadi apalagi sebagai komisaris kan dia tidak memiliki hak untuk memegang keuangan kecuali Mm-mm. memang dia ada proyek kemudian masukkan proyeknya apa dan sebagainya begitulah ya. Mm-mm. Nah ini memang seperti dikatakan oleh Mas Ersu, ketika dia membela para pengemudi ojol ketika itu begitu ya yang terzolimi itu kan memang sepenuh hati Noel dan dia kemudian bercerita ceritanya itu kemudian menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dia Terkesan bercerita bahwa sepenuh hati saya kira, mungkin kalau sekarang begitu lihat konteksnya. Ya. iya, jadi dia bercerita bahwa karena kenapa dia sampai demikian berjuangnya begitu Mm. ada di tengah-tengah para pengemudi ojol karena memang dia pernah menjadi pengemudi ojol dia Mm. mengatakan begitu. Jadi apa namanya tahun 2016 begitu dia menjadi pengemudi ojol bahkan tidak hanya dia tapi juga anaknya Marserso. Jadi Mm. ketika itu dia mengatakan dia berada di titik balik dalam hidupnya karena dia dan anaknya itu mendaftar sebagai driver ojol dengan menjaminkan surat nikah dan ijazah Mm. demi bisa bekerja. Itulah kenapa juga yang kita bisa melihat di Instagramnya Noel itu penuh dengan
dari kota ke kota dia memperjuangkan ijazah para pekerja Mm-mm. yang kebanyakan mereka sudah selesai bekerja di sebuah perusahaan, tapi ijazahnya masih ditahan. Jadi rupanya dia pun pernah mengalami itu, yaitu ijazahnya ditahan demi untuk bisa bekerja, begitu. Nah, ini dia bahkan menceritakan bagaimana dia menavigasi Jakarta, kemudian hafal titik-titik gacor atau titik-titik yang akan berpeluang besar mendapatkan penumpang, dan penumpangnya itu biasanya misalnya di Grand Indonesia dia mendapatkan penumpang sampai ke Depok, jadi cukup jauh begitu. Nah, itu dia sampai hafal seperti itu menghadapi dia menceritakan menghadapi hujan, panas, terik apa dan sebagainya. Dan itu semua kemudian berubah ketika dia mungkin mendapatkan inspirasi untuk membentuk sebuah organisasi relawan, yaitu dalam hal itu pada tahun 2019 itu membela Jokowi, Jokowi Ma'ruf ketika itu, dan memang pembelaannya itu memang habis-habisan ketika itu ya Mas Hersu. Nah, ini coba kita melihat ya bagaimana profil dari harta kekayaan dari Noel ini, dari LHKPN-nya dari sejak tahun 2021. Kenapa dari 2021? Karena memang sejak itu dia diangkat sebagai komisaris Mega Eltra itu. Mm-mm. Dan komisaris Mega Eltra juga tidak lama, mungkin hanya Ya, sekitar 10 bulan. ya, Jadi ya, nggak sampai 2021 setahun. 2022 ya. Mhm. Mhm. Ya, ketika diangkat dia masih menjadi komisaris independen, tapi ketika kemudian dia diturunkan, dipecat gitu sesudah dia melakukan pembelaan di sidang Munarman Mhm. yang dituduh sebagai teroris ketika itu pada tahun 2022 dia menjadi komisaris utama di Mega Eltra. Jadi coba kita lihat ya hartanya dari sejak awal tahun 2021. Yaitu awalnya dia melaporkan LHKPN sebesar 2,9 miliar Mas Hirsu. Dan dia melaporkan selain tanah dan bangunan, itu dia ada memiliki 2 unit mobil dan 3 unit motor. Mungkin kita melihat mempertanyakan gitu ya. Kok dari 2016 ke 2021 ini masih berjuang di titik balik, di titik Mhm. nadir, terus kemudian 2021 5 tahun kemudian sudah memiliki harta kekayaan 2,9 miliar, memiliki Mhm. rumah sendiri. Mhm. Ya, kita melihat pekerjaannya sebagai relawan Jokowi Ya, cukup itu itu amazing bukan gitu. pendapatan resmi itu ya. Ada deal sana deal sini itu biasanya dengan para pengusaha, dengan siapa yang mau mendukung calon presiden biasanya kayak gitu ya Mbak Agi ya. Iya, sangat-sangat. Dan ini jejaknya sebetulnya sudah banyak. Hanya kita tidak tahu dengan persis. Misalnya dari perusahaan ini diambil dari sana dari sini itu mengalirnya ke relawan mana, mengalirnya ke organisasi apa. Tapi dari jejak misalnya sekarang ya Bupati Sudewo itu dia ada jejak mendapatkan komitmen fee untuk pembangunan proyek dan perawatan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Kementerian Perhubungan saja. Di situ kan dalam sidang-sidangnya pada tahun sebelumnya pada tahun 2022 2023 itu kan menyebutkan nama-nama di situ ada Menteri Perhubungan di situ, yang ada iparnya dari Jokowi yang berarti adik dari Iriana yang disebut sebagai makelar atau sebagai langitan, orang-orang langitan yang Hmm. ini proyek sana proyek sini, mereka mendapatkan komitmen fee. Orang DPR seperti Sudewo saja sudah mengembalikan uang yang sekitar, bahkan ada yang mengatakan sampai 3 miliar, tapi ada juga yang mengatakan 750 juta. Yang persisnya yang mana tidak tahu, tapi itu keluar sebagai fakta persidangan yang Hmm. dibacakan oleh JPU pada sidang eh, perkeretaapian tersebut. Jadi ya itu hanya satu ya, hanya satu hanya satu proyek saja. Padahal untuk DJKA ini proyeknya ada di Sulawesi, ada di Sumatera, di Jawa Timur, Tengah, Barat, apa dan sebagainya. Belum lagi di kementerian lain, di lembaga apa dan sebagainya. Begitu. Bahkan PPATK pernah mengatakan sekitar 37% proyek PSN itu kan bocor. Begitu. Hmm. Jadi ya bocornya ini kemana? Bocornya katanya juga ya ke ASN, ke pejabat apa dan sebagainya. Jadi memang ini amburadul luar biasa di masa 10 tahun pemerintahan Jokowi. Kita tidak heran kalau kemudian Noel ini yang tadinya di titik nol kemudian pada saat dia berubah profesi begitu ya, karena total menjadi ketua Joman Jokowi Mania itu kemudian pada LHKPN pertamanya hartanya sudah menjadi 2,9 miliar. Dan kemudian
Setahun berikutnya, ini ya, Noel kembali melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Jabatannya sudah menjadi komisaris utama. Nah, itu ada kenaikan harta kekayaan karena ada penambahan aset berupa satu bidang tanah dan bangunan. Hanya dalam 10 bulan loh ini. Hmm. Jumlah kendaraan di garasi berkurang menjadi 2 unit mobil dan 1 unit motor. Kendaraannya berkurang. Nah, kemudian kas tunainya, jadi keseluruhan kalau seandainya dari kas Hmm. tunai, Hmm. bumi dan bangunan terus kemudian kendaraan itu jumlahnya semua 4,8 miliar. Oh, Jadi 2 kali lipat ya, hampir 2 kali lipat ya. hampir Hmm. hampir 2 miliar itu. Hmm. Hanya dalam jangka waktu sekitar 10 bulan dia menjadi komisaris. Yang berikutnya, harta kekayaan pada tahun 2025 dia harus melaporkan lagi karena pada bulan Oktober dia dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Jadi dia melaporkan pada awal tahun 2025, 3 tahun berselang ya dari sejak tahun 2022. Dia sudah melaporkan hartanya menjadi 17,6 miliar. Hmm. Nah, Waduh, ini lompat kita berapa kali nih Mbak Agi? Hampir empat kali lipat lebih ya, dari empat iya ya 4 kali lipat lah ya. 12 miliar lebih Mas Ersu. Hmm. Hmm. Ada 12 miliar lebih. Ini luar biasa sekali. Jadi tepatnya ada 12,78 miliar kenaikan harta kekayaannya itu. Nah, ini kenapa menambah? Karena memang jumlah asetnya itu naik luar biasa. Hmm. Jadi misalnya ya, tanah dan bangunan. Ini kita lihat saja. Ini dari ilhkpn.kpk.go.id ya. Tanah dan bangunan senilai 12,1 Hmm. miliar. Hmm. Luar biasa. Jadi tanah dan bangunan seluas bla bla gitu ya di Kota Depok itu senilai 700 juta, tanah dan bangunan di Kota Depok senilai 1,5 juta, 1,5 miliar. Kemudian ada lagi tanah dan bangunan di Depok juga senilai 1,7 miliar. Kemudian di Bogor senilai 1,5 miliar. Kemudian di Depok lagi, rupanya ini Noel memang dari awal kan tinggalnya memang di Depok. Jadi dia apa namanya membeli aset itu sebagian besar memang di Depok. Hmm. Ya, Hmm. kemudian ada yang paling ini besar juga tanah dan bangunan seluas 2.260 meter persegi dan rumahnya seluas 500 meter persegi itu di Depok senilai 6,7 miliar. Hmm. Hmm. Luar biasa. Dan kemudian alat transportasinya sendiri, Mas Ersu, itu yang disebutkan adalah eh, senilai 3,3 miliar ya, itu yang disebutkan adalah Pajero. Pajero ini Hmm. sudah dimiliki dari sejak dia melaporkan LHKPN Hmm. yang Hmm. pertama. Hmm. Jadi kabarnya sudah dimiliki sejak tahun 2020. Itu Hmm. hasil sendiri senilai 500 juta. Kemudian Kia Picanto itu juga dia sudah miliki sejak lama. Itu hanya sekitar 16 juta. Ini mobil lama. Kemudian Toyota Fortuner tahun 2022 dan Land Cruiser itu hasil Wow. sendiri Land juga. Cruiser ya, berapa nih harganya Land Land Cruisernya? Cruiser itu dia beli tahun 2023 seharga 2,3 miliar. Oh Nah, gile, premium banget ini udahan. Hmm. iya, betul. Hmm. Jadi eh, keseluruhannya yaitu kalau ada kas dan setara kas apa dan sebagainya itu sekitar 17,620 miliar. Nah, ini yang menjadi apa? Pertanyaan kemarin rame ini Mas Irsu Hmm. dipertanyakan oleh banyak pihak. Lalu kemana itu mobil-mobil mewah yang lain seperti Hmm. Nissan Hmm. GTR Hmm. R35, kemudian BMW 330i, kemudian juga Hyundai Palisade, kemudian juga Ada dua ya, Bugatti-nya. Hyundai Palisade-nya ada dua kalau nggak salah ya. Ada dua, betul. Coba kita lihat berapa harga dari kendaraan-kendaraan mewah yang tidak Hmm. masuk ke dalam laporan itu ya Mas Hersu. Hmm. Ini untuk Nissan GT R35. Nah, ini saya membaca dari OLX News nih ya. Nah, di situ disebutkan bahwa GTR R35 hadir dengan dua seri, yaitu Nisomo dan Premium. Kedua harganya pun berbeda. Harga mobil GTR 35, R35 yang premium itu mulai dari 1,9 miliar. Sementara varian Nismo mulai dari 3,4 miliar. Tapi harga itu harga internasional, Hmm. harga di luar begitu, belum harga untuk masuk ke Indonesia. Untuk masuk ke Indonesia, PPNBM-nya itu berkisar antara 100 sampai 200%. Hmm. Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya yang 1,9 miliar itu dikalikan 100% saja sudah menjadi hampir 3,8 4 ya. miliar. Ya. Betul. Apalagi Noel ini sebenarnya nggak main-main. Bisa jadi yang dia ambil adalah yang varian Nismo, yang varian tinggi. Ini bahkan di pasaran
setelah ditambah PPNBM, setelah ditambah PPN biasa, karena walaupun sudah terkena PPNBM, tetap saja pajak jual beli pertambahan nilai sebesar 10 PPN berapa? 10% atau 15 atau 11% itu ya. Itu nilainya bisa menjadi sekitar 8 miliar. Ini luar Kalau biasa PPN sekali. barang mewah kan sekarang udah kena 12% Mbak Agi. Iya, oh Hmm. iya sudah. Berarti ditambah Ya, itu barang dan ya. jasa barang mewah itu kena 12% udah berlaku kan kemarin PPN BN yang 12% itu kan Nggak jadi. diberlaku ya untuk yang ini Mm. untuk mobil barang mewah berlaku gitu. Tetap berlaku ya. Iya. Hmm. Nah, ini jadi hanya untuk Nissan GT-R ini saja itu sudah luar biasa. Ini Hmm. belum untuk pajak tahunannya. Pajak Hmm. balik balik nama Hmm. untuk biaya balik namanya sekian ratus juta, begitu biasanya berapa persen balik nama itu 10% kalau tidak salah dari Hmm. Hmm. nilai jual mobil. Terus kemudian juga pajak tahunannya ratusan juta itu sudah pasti Mas Hersu. Hmm. Nah, sementara jumlah mobil mewahnya ada berapa? 15 mobil mewah kalau tidak Bukan salah. Kalau mobil itu mewah sih, random sih. Ada mobil yang kan ya tadi random ya, termasuk ada Kia Picanto berarti ya. ya ada Beberapa di antaranya yang ini. Stargazer, Hyundai Stargazer ada Expander. Oke itu minivan family Indonesia lah. Tapi Iya, memang menengah lah. yang Ya. premium tadi kan Palisade ada dua, kemudian ada BMW, kemudian ada Nissan GT-R. Tapi Honda CR-V Iya. juga itu medium yang ke atas ya harganya ya Mbak ya. Iya, betul. Coba yang BMW 330 ini harganya miliaran juga ya. BMW 3 seri 330i Sport 2025 itu harganya sekitar 1,3 juta. Ada yang menulis 1,3 miliar, ada yang menulis 1,295 miliar begitu. Tapi ini belum termasuk apa namanya pajak jual beli apa dan sebagainya ya. Terus kemudian untuk Hyundai Palisade sendiri ini saya baca harganya mulai dari 900 jutaan Mas Ersu, sekitar 950 juta itu harga yang paling rendah ya. Terus kemudian harga yang paling tinggi New Palisade Calligraphy Hybrid ini sekitar 1 miliar 359 jadi juta. Jadi sekitar 1,35 miliar. Jadi keduanya ini antara apa namanya Hyundai dan juga BMW ini harga-harga mobil-mobil yang memang kategori mobil mewah ya, karena harganya sudah mencapai miliaran. Coba kita lihat harga Ducati ini. Ini kalau saya melihat di iNews ya, harga Ducatinya Hmm. di sini disebutkan motor Ducati hasil operasi tangkap tangan Menteri Ebenezer, dua motor sport Italia itu harganya ditaksir mencapai 2 miliar. Mencapai 2 miliar ini. Hmm. Karena di situ terlihat dua moge yang tiba di Gedung Merah Putih KPK adalah Ducati Multistrada V4 RS berwarna putih oranye dan Ducati Street Fighter V4 berwarna merah. Motor ini sama-sama mengusung mesin 1000 cc dengan konfigurasi V4. Nah, Ducati ini Street Fighter merupakan moge dengan gaya naked yang mengusung desain gahar. Oh, rupanya eh, Noel ini senang desain gahar gitu yang terlihat jantan gitu. Motor ini dirancang dengan bodi yang ramping dengan lampu utama LED dibuat lebih sipit yang membuat tampilannya lebih garang dan sporty. Nah, dari segi aerodinamika, Street Fighter V4 dibekali sayap biplane yang memberikan efek downforce 45 kilogram. Wah, bla 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 dengan spesifikasinya yang rupanya ini luar biasa ya. Nah, tidak heran kalau harganya itu keduanya itu mencapai 2 miliar. Ini seleranya selera tinggi banget ini. Coba kita lihat. Siapa aja sih pembalap motor Ducati sampai Noel mengoleksi Ducati semikian rupanya memang ya dulu ada Valentino Rossi ya, sekarang sudah tidak di Ducati lagi tapi dia pernah di situ. Kemudian ada Marc Marquez, Jorge Lorenzo, kemudian ada Casey Stoner apa dan sebagainya. Ini memang Ducati memang ngetop banget sih pada waktu ada motorbike, super motorbike di Mandalika itu, Hmm. bagaimana motor-motor itu datang itu diliput dengan sangat luar biasa, bagaimana ya buat orang-orang ini memang ngiler banget sih Mas Ya, Yerso. saya cuma membayangkan apa yang dirasakan Noel ketika dia jadi ojol gitu terus tiba-tiba naik naik ke Ducati gitu ya. Luar biasa dan bagaimana ketika menjadi ojol ini bukan kita maksud Ya, dengan kita menghina. sih bangga kalau ada ojol yang bisa Iya, kemudian mobilitas vertikal seperti itu bermetamorfosa dari penggemar moge, tapi dengan cara yang benar gitu. Bukan ini kan ya, ini bukan gratifikasi, pemerasan loh. Ini yang jadi iya. bikin parah itu kan di situ kan, Pak. Betul. Yang jadi parah karena ini pemerasan. Hmm. Jadi kalau pemerasan itu kan artinya ada
gerakan aktif ya, ada upaya Dan aktif ada untuk menggunakan pemaksa gitu ya dia, ya. iya, Hmm. iya, dan ada kalau kamu nggak ini nanti akan begini gitu. Hmm. Bisa jadi kalau kamu tidak membayar ini berarti kamu fail, berarti kamu Hmm. gagal Hmm. dalam mengikuti tes ini atau tidak Hmm. mendapatkan sertifikasi atau kalau kepada perusahaan-perusahaan maka diperlambat atau Hmm. dipersulit begitu Hmm. untuk Hmm. mendapatkan sertifikasi untuk orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang mengambil sertifikasi K3-nya keselamatan dan kesehatan kerja ini lewat perusahaan tersebut. Ya. Padahal ini lucu banget emang sih Pertanyaan Noel saya, ini. emang gimana caranya ya dia melakukan ini gitu ya? Karena kan gini, yang cukup menarik adalah pernyataan dari Wakil Ketua KPK Pak Fitroh Roh Mhm. Cahyanto. Ini yang dia Mhm. menyatakan bahwa ini dilakukan cukup lama dan dalam jumlah yang besar. Itu kan yang sejak kemarin kita Betul. tanya-tanya lama Mhm. itu kapan? Mau jadi wakil menterinya pun juga dia baru 9 bulan kurang, 10 bulan kurang gitu loh. Artinya ya selama-lamanya itu paling ya antara itu tadi 9 bulan tadi itu gitu. Nah, berarti kalau gitu dia sejak awal dia udah langsung main dong gitu. Iya, kalau kita membayangkan orang lama itu artinya beberapa tahun ya sebetulnya kalau Mm-mm. kita pikirkan. Tapi Noel ini memang baru menjabat selama 10 bulan. Iya. Tapi sebelumnya dia kan memang mendapatkan lonjakan harta kekayaan itu yang melejit kan Mas Hersu itu tadi Mm. yang 12 miliar hanya dalam jangka waktu 3 tahun. Coba 12 dibekali 3 berarti dalam setahun itu 4 miliar. Itu itu saja kalau hitungan kita dia melaporkan dengan jujur. Padahal kan sebagian besar itu tidak melaporkan dengan jujur harta Mm, mm. kekayaannya. Iya, iya. Itu dia dapat dari mana? Berarti kalau kita bisa berasumsi, boleh berasumsi, ini memang sudah biasa mendapatkan uang-uang yang ya, cepretan yang seperti itu. Mm. Ngomongnya cepretan, padahal gede-gede gitu ya. Bahkan kemarin saya apa namanya bercicet begitu dengan seorang pejabat begitu dia yang mengatakan bahwa kemungkinan Noel ini memang bisa sampai ratusan miliar itu Mas Hersu yang masuk ke kantongnya. Jadi Dari antara mana tuh, Mbak? iya, makanya saya juga bertanya, apakah tidak hanya misalnya beberapa miliar, ataukah puluhan Mm. miliar saja? Ya, kalau melihat profilnya, begitu bisa jadi sampai dengan ratusan miliar. Ya, kita tidak tahu. Ini kan kita masih menduga-duga, begitu ya, Mm. seberapa besar. Tapi dari KPK sendiri mengatakan bahwa nilai korupsinya cukup besar. Cukup Mm. besar ini masih range Ya. hanya beberapa miliar. Lama dan sangat besar. Nah, itu yang tetap Iya, jadi. sudah lama dan besar. Mm. Besarnya seberapa besar? Karena yang ikut ditahan sebelumnya kan Mm. dikatakan ada 20 orang. Mm. Belakangan hanya 10 orang. Kemudian naik lagi menjadi 14 orang begitu. Nah, per orang ini masing-masing mendapatkan berapa? Karena dari orang 14 orang ini rupanya yang tertinggi itu eselon 2 yang masih disebutkan. Eselon Mm. satunya belum disebutkan. Apakah ada eselon 1 begitu? Tapi kalau untuk seperti kursus K3, pemberian sertifikasi apa dan sebagainya, mungkin ini memang melibatkan tenaga-tenaga teknis dan juga administrasi, Mas Hersu. Nah, dari Mm. situlah, dari meja ke meja apa dan sebagainya. Kalau seandainya kita melihat ya, kalau seandainya kita melihat berapa sih, apa namanya, berapa harga begitu ya, berapa harga untuk kita kursus sertifikasi untuk mendapatkan K3, ini saya Mm. coba melihat Mm. eh, investasi atau biaya pelatihan ahli K3 umum. Ini umum ya, karena K3 Mm. itu biasanya ada juga yang spesifik. Misalnya keselamatan dan kesehatan kerja untuk industri pertambangan, untuk industri pelayanan kesehatan seperti rumah sakit apa Mm. dan sebagainya. Mm. Dan juga ada yang lebih umum lagi. Jadi banyak ya, ada yang untuk hotel, restoran dan sebagainya. Dan Indonesia ini kalau menurut Menteri Ketenagakerjaan, menterinya ini bukan Mm. wakil menterinya, Pak Yasirli, dia mengatakan kondisinya masih memprihatinkan. Jadi dibandingkan negara-negara lain, kita yang memiliki sertifikasi K3 di masing-masing perusahaan itu masih memprihatinkan. Makanya ini memang Mas Herku dari mana ya kata Mas Hersu ini Mm. karena digenjot oleh Kemenaker Mas Hersu. Kalau menurut Mm. saya melihat pernyataan dari Pak Yasirli ini memang digenjot untuk apa perusahaan-perusahaan itu tuh mendapatkan K3 yaitu K3 organisasi perusahaan bisa jadi juga dari perseorangan. Nah, dari perseorangan ini investasi biaya pelatihan ahli K3 umum ini misalnya biaya untuk online training online ya, dia Mm. tidak datang. Karena kalau datang artinya dia menginap, makan dan sebagainya dan biasanya dilakukan di hotel. Dan untuk personel itu 4 juta.
Sementara untuk utusan dari perusahaan mengutus pegawainya untuk ikut pelatihan K3 untuk mendapatkan sertifikat. Nah, itu 5.500.000. Sementara kalau biaya offline training, yaitu artinya itu tadi banyak komponen yang lain, itu untuk personal itu sekitar 5.250.000 sampai 6 juta, tergantung kota dan regional. Kemudian untuk utusan perusahaan itu 7 juta. Dan pelatihannya ini nggak main-main, Mas Hersu. Pelatihannya sangat-sangat intensif. Jadi ini saya hanya melihat di salah satu perusahaan ya. Di sini perusahaannya, coba saya lihat perusahaannya ini adalah Garuda Q8SE Institution. Nah, ini dia satu perusahaan ini, tempat pelatihan atau konsultan ini, itu saja skema jadwal pelatihannya secara online itu dari 14 sampai 16 Juli, 21 sampai 2 Agustus, 28 Juli sampai 9. Itu terus-menerus, tidak ada jeda. Dan itu dilakukan di kota Cilegon, Medan, Padang, Pekanbaru, terus kemudian Bekasi, Surabaya, Jakarta, Palembang, Bandung, Semarang, Malang, hampir di seluruh Indonesia. Ini satu perusahaan saja. Dan yang mengikuti pelatihan ini banyak. Gitu. Jadi memang ini sesuatu yang bergerak secara masif untuk K3 ini. Jadi sangat wajar saya rasa kalau kemudian pendapatannya kemudian di ini dan sebagainya begitu ya, itu bisa bukan sangat menjadi nilai wajar. besar. Jadi dari situ tidak wajar, tapi dengan angka-angka yang seperti itu jadi gede banget gitu ya. Jadi Gila gede lah. banget, Ya. betul. Iya memang benar-benar ini serakah nih, contoh serakah nomik itu mungkin seperti ini yang dimaksud oleh Pak Prabowo ya. Jadi memang ini betul-betul jadi contoh yang mengejutkan ya. Pertama tentu saja karena dia menjadi pejabat pertama di kabinet yang di OTT ya. Jadi dia ini pecah telur lah buat KPK. Tapi juga sekaligus itu menunjukkan bahwa KPK ini udah mulai bergerak serius nih. Dia nggak peduli nih orang. Wah, kan kita tahu bahwa Noel ini ya, pasti ini adalah titipannya Pak Jokowi lah. Sebenarnya kan gitu, dia lebih dekat. Ya, udah kita bahas sebelumnya dekat dengan Jokowi, walaupun kemudian bergabung dengan Gerindra cepat nyalek ya, nggak terpilih ya dia dari Gerindra ya. Dan kemudian sekarang Gerindra coba bersih-bersih, dia menyatakan bahwa dia bukan kader Gerindra tapi cuma numpang nyalek dari Gerindra, kan begitu Gerindra menyatakan itu. Ya karena orang-orang seperti ini nanti bisa jadi beban ini. Berapa banyak orang seperti Noel ini yang tiba-tiba mendadak mualaf Gerindra gitu ya, mungkin jadinya terus kemudian jadi beban kan gitu. Walaupun yang menarik Mas Hersu, menjadi viral lagi pernyataan Noel yang dia mengatakan bahwa seharusnya pejabat yang korupsi itu dihukum mati. Cocok, setuju. Oke. Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum mati. Gitu. Tapi dia belum udah sakit. Itu saya kira ada foto-foto dia ketika diperiksa itu. Saya nggak tahu kok kemudian sekarang digambar bahwa pendukung Jokowi mau ditangkap tiba-tiba berubah jadi sakit. Saya menduga itu memang standar kali ya. Bukan sakit ya, foto ini misalnya ya. Iya, standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan sebelum dia masuk tahanan Gubernur ya. Papua juga diperiksa. Semua yang itu memang harus ada standar pemeriksaan seperti itu. Tapi ekspresi Noel di atas tempat bed tempat tidur itu yang dia terpejam dan kemudian kan ekspresi yang seperti orang sakit ya. Biasanya itu sakit Mbak, sakit apanya ya, bukan jiwanya ya, kejiwaannya terganggu. Aduh, kena psikologisnya juga. Ya kaget gitu ya Mas Hersu. Psikologisnya yang kena gitu. Siapa sih orang yang habis dari pejabat tinggi kemudian tiba-tiba dia dikena OTT dan dia udah selesai nih barang gitu lah. Jadi ini memang seperti meteor gitu yang sangat cepat melejit dan kemudian tiba-tiba langsung ambrol. Ini kalau orang Jawa kan menyebutnya orang nggak kuat derajat, ini kere munggah bali, jadinya seperti itu. Ini kalau orang Jawa itu kita nggak usah terjemahin tapi orang-orang Jawa tahu yang gitu akhirnya. Iya betul. Dan ini fatal betul ya untuk Jokowi Mas Hersu ya. Coba kita lihat. Karena Noel ini kalau kita melihat Instagram yang pada tanggal 3 April yang lalu dia masih sowan ke Solo begitu. Dia sowan ke Solo, begitu akrab dengan Pak Jokowi. Terus kemudian di situ dia bertemu dengan Gibran, itu kan masih dalam rangka usai Lebaran gitu. Dan kemudian dia pulang ke Jakarta bersama dengan
Kaisang dan tampak betul keakrabannya dengan Kaisang dan Pak Jokowi mengantarkan sampai ke bandara begitu dan di Hmm. bandara kemudian Noel ini mengatakan bagaimana ada pesan untuk Joman Pak ya dia selama ini kan kita tahunya kalau di televisi berdebat dengan Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan Andi Aswan ya sebagai wakil ketua umum Joman. Hmm. Nah, tidak mungkin wakil ketua umum Joman ini mati-matian hampir tiap hari tempur begitu keluar di televisi dan kemudian pernyataannya memang tidak enak untuk didengar, seringkali kasar apa dan sebagainya dan gaya Ya, yang seperti itu. ya, Tanpa restu dari Noel yang ternyata masih tetap yes, menjadi ya. ketua Jokowi Mania begitu. Jadi Hmm. kemarin yang Prabowo Mania apa dan segala macam itu Jokowi Manianya juga tidak dibubarkan dengan kita bisa melihat dari mana dari Andi Aswan yang selalu dengan caption Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Dan kita juga masih ingat loh Mas Hersu bagaimana selain Noel itu apa namanya siap untuk dihukum mati begitu ya kalau Hmm. seandainya dia menjadi pejabat yang korup, dia juga rupanya pernah meminta Jokowi untuk jadi ini pernyataan kepada media ya dia mengatakan ketika ditanya bahwa apa yang ditandatangani dengan Pak Prabowo fakta integritas di Kertanegara yaitu bahwa itu hanya normatif aja, tidak boleh korupsi saja gitu. Sementara kalau dengan Jokowi dulu saya pernah mengusulkan agar dibuat fakta integritas bahwa pejabat yang korup itu bersedia dihukum mati begitu. Yes. Jadi seolah Noel ini memang pahlawan betul begitu. Hmm. Ya, Jadi orang dia menjadi kaget karena yes. kamuflasenya Hmm. hebat sekali. Yes. Oke, ini saya kira memang banyak sisi yang menarik dari apa yang tadi pada Noel. Tapi kemudian orang ada yang membandingkan katanya lebih sakti Sylvester Matutina ya timbang Noel ya. Noel langsung ditangkap sementara Sylvester sampai sekarang nggak ditangkap. Cukup teman-teman? Cukup. Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Biaya sebesar 6 juta ini 2 kali lipat dari rata-rata pendapatan atau upah atau UMR yang diterima para pekerja dan para buruh tersebut. Oleh karena itu, penanganan perkara ini sekaligus sebagai pemantik untuk upaya pencegahan korupsi pada sektor ketenagakerjaan yang lebih serius ke depannya, agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan mudah, cepat,
dan murah. Iya, dan ini di tengah-tengah kita sedang tapping ya, rupanya sedang berlangsung konferensi pers oleh KPK. Dan sebagian yang kita dengarkan, antara lain hasilnya dari 14 orang yang kemarin ditahan, begitu, ditambah dengan Noel, dan ternyata ini disebutkan oleh Ketua KPK Setio Budianto, dia mengatakan KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yaitu IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG, yaitu Immanuel Ebenezer Gerungan, dan sebagainya, sehingga jumlahnya semuanya ada 11 orang. Tapi yang cukup mengejutkan, Mas Hersi, di sini disebutkan oleh Setio bahwa dalam perkara ini Noel diduga menerima aliran dana sebesar 3 miliar. Apa betul hanya 3 miliar, sementara data-data yang kita dapat gitu, yang KPK juga perlihatkan, dipertontonkan, yaitu penyitaan berbagai mobil mewah yang tidak masuk ke dalam LHKPN tahun 2025 yang dilaporkan sekitar bulan Februari Maret yang lalu, baru beberapa bulan yang lalu begitu. Apakah ya tentunya nanti netizen juga pasti akan mencari tahu nih, mobil-mobil ini kapan didapat oleh Noel, sesudah dia menjadi Wamenaker ataukah sebelumnya atau bagaimana? Kalau seandainya Dan sebelumnya, dari kenapa mana dia tidak dapatnya? LHKPN? Betul. Dan dari mana dia dapatnya? Sebelumnya hanya mobil itu saja kan yang dilaporkan, hanya ada 4 mobil itu. Sementara ini kan mobil-mobil yang berbeda, terutama yang mewah-mewah itu tadi. Kalau seandainya dia mendapatkan aliran dana hanya 3 miliar, ya itu untuk membeli Nissan GTR itu saja tidak cukup kan? Paling tidak ada 4 miliar sampai 8 miliar untuk satu mobil itu saja, belum lagi yang BMW, belum lagi yang Hyundai Palisade apa dan Stargazer, mobil listrik tersebut dan sebagainya begitu. Jadi ini malah menjadi pertanyaan juga sih Mas Hersu. Cuman kita miris ya melihat bagaimana Noel itu Dan tadi yang dilibatkan nggak sebut ada dirjennya juga di situ ya. Kalau tadi disebut lama itu karena sejak tahun 2019 ya prosesnya berlangsung. Jadi Iya, selama sebetulnya. ini jadi praktek yang biak lazim, dan kemudian di zamannya Noel lihat kesempatan terusin aja gitu. Betul, betul. Dikatakan oleh Ketua KPK bahwa ya seharusnya kalau seandainya dia masuk ada praktek yang tidak lazim itu dihentikan, tapi dia malah masuk ke dalamnya begitu. Jadi Ya, ini ya. memang prakteknya sudah berlangsung Dan lama, dan yang menggelitik juga seharusnya biaya untuk mendapatkan sertifikat itu oleh satu orang tenaga kerja saja itu hanya 275.000 ya ternyata. Tapi ternyata membengkak menjadi 6 juta. Nah, ini kan berkali-kali lipat. Itu hanya untuk satu sertifikat saja, Mas Hersu. Jadi, biaya sertifikat di ketenaga kerjaan, di kementerian ya, bukan pembiayaan pada perusahaan itu tadi yang berikut hotel apa dan sebagainya, pelatihan selama 2 pekan dan sebagainya. Untuk mendapat sertifikat itu pelatihannya sampai 2 pekan. Jadi, ini kalau dari 275.000 membengkak menjadi 6 juta ya sangat luar biasa untuk satu orang. Nah, ini ada berapa ribu orang disebutkan. berapa juta tenaga kerja, beratus ribu juta bahkan gitu. Oke, tapi saya terganggu. Memang tadi lihat visualnya ya, di antara para tersangka tadi itu ada 3 perempuan dan semuanya pakai jilbab. Itu pertanyaan saya, apakah mereka ini memang sehari-harinya pakai jilbab atau karena mau ditampilkan sebagai tersangka kemudian dipakai jilbab? Kan banyak terjadi seperti itu kan selama ini ya, Mbak Agi ya. Sering. Ya, sering terjadi seperti itu, mendadak jadi kayak alim gitu ketika di ini. Kan itu malah mencoreng citra Islam juga gitu. Oke, tapi kita ikuti prosesnya. Yang jelas bahwa sekarang clear bahwa Noel itu sudah jadi tersangka, ya berarti dia harus segera dipecat dari kabinet. Dan saya kira ini akhir dari petualangan Noel gitu ya. Setelah ini dia kan udah nggak ada harganya lagi lah dia ya. Kalau toh dia kembali mau jadi apa, jadi aktivis, jadi apa juga nggak akan laku lagi kan gitu. Kecuali kalau di Indonesia karena dia tanggung masih kayanya kan. Kalau biasanya banyak sekali koruptor yang udah miliaran, udah ratusan miliar, dia bisa membeli macam-macam. Membeli partai politik, membeli apa. Tapi kalau masih kayak Noel, tanggung lah masih mainnya kan gitu. Selesai dia terlalu cepat melejit dan kemudian cepat turun gitu. Seperti meteor lah. Ya, hilang terus gitu saja. Oke, goodbye. Immanuel Ebenezer ya. Saat ini Noel mirip seperti manekin yang ada di lobi Kementerian Ketenagakerjaan. Itu di lobinya itu kan ada manekin dengan baju putih atasnya, di bawahnya hitam, yang kemudian dengan rompi orange, dan di situ ditulisi begitu, jangan mimpi pakai pakaian seperti ini. Justru begitu. Mimpi itu dream come true kalau kata si Noel. Oke, sampai ketemu lagi Mbak Agi ya. Kami mohon pamit, saya Rusbeno Arif.
Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.